bahagia bertemu atau bahagia dengan persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka orang seperti ini pun disebutkan dalam Quran juga, dan Nabi sampaikan juga, barang siapa yang bahagia bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan bahagia bertemu dengannya. Dan memang kita tahu bahwa semakin banyak kebiasaan baik dalam kehidupan kita, maka akan semakin begitulah nanti kita akan diwafatkan oleh Allah. Video yang Masya Allah luar biasa, seorang yang urusannya membuka pintu masjid sebelah mungkin marbot kali ya, di sebuah tempat di Timur Tengah, sepertinya di Palestina enggak saya itu. Beliau membuka pintu di subuh ya, sebelum subuh, kemudian dia azan sebelum subuh kan ada itu, kemudian beliau kemudian duduk ya membaca Quran ya, dengan menggunakan tempat Quran itu, duduk situ, dan tak lama kemudian tiba-tiba Allah mengambil nyawanya. Inilah kematian yang indah menurut saya, yang kita mungkin harus persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kesuksesan kita sesungguhnya berawal dari akhir kehidupan kita. Bahkan para sahabat pun mengatakan bahwa alam kubur itu menjadi salah satu penentu kita selamat di sana, maka insya Allah selamat juga berikutnya, tahapan berikutnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang kita tahu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW tentunya, sebutkan pernah menangis di pinggir atau sisi kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Dan seorang yang bertanya kepada Utsman bin Affan, "Kenapa engkau menangis?" kata dia. "Padahal engkau sudah dijamin masuk surga." Maka dia menjawab bahwa ya betul dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan bahwa aku selamat dari fitnah kubur, katanya. Maka tentunya kita berharap lagi-lagi hari-hari dalam kehidupan ini jamaah sekalian menjadi hari-hari kita memperbanyak kebiasaan baik. Itu poinnya. Kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari bangun tidur kita, kemudian sampai kita mau tidur lagi, itu semakin banyak kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, maka insya Allah semakin baik kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa hari-hari kehidupan kita ini tidak lepas dari apa yang kita rutinkan, maka itulah sebenarnya membangun diri kita, yang akan menjadi habit atau kebiasaan atau membangun jiwa kita. Di zaman sekarang ini, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak banyak kebiasaan baik yang dia lakukan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia pun hidupnya gak ada baik-baiknya gitu. Gak berpikir untuk orang lain, gak berpikir untuk maslahat orang lain, seterusnya. Ngurusin dianya saja belum selesai. Maka sebenarnya ini menjadi poin yang penting buat nasihat buat saya pribadi dan jamaah sekalian, untuk kita mulai ya mengintrospeksi diri. Mulai memuhasabah diri kita, kira-kira apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk maslahat orang lain. Semakin banyak itu kita pikirkan dan kita kerjakan, mungkin hal sederhana, maka akan semakin damai, tenang hidup kita. Semakin kita merasa bahwa kita mulai paham untuk apa Allah menciptakan kita. Ini esensi ya sebenarnya. Dan nanti tentunya ini semua menjadi satu tema yang kita angkat hari ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberikan kemampuan dalam diri kita itu untuk memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya. Saya banyak sekali melihat keadaan-keadaan atau kasus-kasus di mana ternyata ketika kita bicara tentang penyakit itu ya, bahwa sesungguhnya ya tidak hanya penyakit, orang yang pengen sehat ya, kemudian dia pengen pengen tetap sehat gitu kan, itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah Allah tanda kutip install dalam dirinya. Ya, install. Kalau kita lihat bahwa bagaimana Nabi Adam atau mungkin bagaimana iblis la'natullah alaih menggoda Nabi Adam. Di situ kan kita tahu dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, iblis mengatakan kecuali, kata iblis, ya, kecuali. Jadi semua tuh nanti terkena fitnah atau godaan, ujian dari iblis dan syaitan laknatullah alaihi itu, kecuali, kata iblis, orang-orang yang ikhlas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kecuali orang-orang yang bersyukur, dan sedikit sekali dari mereka itu yang bersyukur, kata iblis. Ya. Maka kalau kita kembalikan pada diri kita, sesungguhnya
kalau berkaitan dengan bagaimana kita mengaktifkan katakanlah kemampuan tubuh kita ini untuk memperbaiki dirinya, nggak jauh-jauh dari hal-hal tadi sebenarnya. Ya, nggak jauh-jauh dari hal tadi. Yaitu apa? Yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Bagaimana kita menjaga rasa syukur kita tetap stabil, sabar kita tetap stabil, sehingga tidak banyak keluhan yang muncul atau keluar dari lisan kita. Maka para ulama zaman dulu memberikan pedoman tentang itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan yang tidak banyak orang tahu. Ya, itu salah satu caranya. Jadi semakin banyak amal tersembunyi yang kita kerjakan, semakin aman diri kita. Amal tersembunyi. Lalu ada kaitan apa itu semua dengan dengan kesehatan jiwa kita? Ada suatu kisah yang mungkin kalau Anda pernah membaca buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni itu, di situ dijelaskan ada seorang yang dia divonis sakit dan umurnya tidak lama berdasarkan teori tentang penyakit itu, katakanlah kayak begitu. Meskipun tidak mesti juga kita mengikuti 100% karena yang namanya ajal itu kembali pada Allah saja. Lalu akhirnya dia apa? Dia melakukan suatu hal yang akhirnya membahagiakan, menyenangkan diri. Dia pergi berlayar, ya, di menyewa kapal. Akhirnya berapa bulan seperti itu dia pergi sewa kapal dan tidak ingat sama sekali tentang penyakitnya. Lalu akhirnya ketika balik-balik lagi beberapa bulan kemudian ternyata dia bisa, atau penyakitnya tadi tumor atau kanker itu mulai mengecil bahkan menghilang. Ya. Ini sebenarnya bentuk bagaimana kita memberi makanan kepada jiwa kita itu. Memberi makanan kepada jiwa, dan itu kadang-kadang hal-hal yang sederhana, ya. Kalau mungkin orang sekarang mungkin menyebutnya healing gitu ya. Healing. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu juga. Sebab apa? Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti mengapa kita diberikan satu kondisi, maka itu tuh Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, tidak membuat kita sadar apa masalah dalam hidup kita. Contoh. Kalau mungkin Anda yang sudah mengikuti banyak video-video saya, kajian-kajian saya, mungkin sudah banyak saya sampaikan, kalau bisa jangan makan ini, kurangi makan ini, gitu-gitu kan. Sudah banyak kan? Diikutin nggak? Banyak yang enggak kan? Banyak yang enggak. Banyak enggaknya. Ya sekali-sekali khilaf lah dok, dibilang gitu kan. Kalau khilaf hari ini khilaf, besok khilaf lagi, namanya doyan bukan khilaf. Kan gitu. Nah pertanyaannya, terus saya bilang lagi, misalkan saya bilang, puasa itu bermanfaat bagi kesehatan, misalnya gitu kan. Nah gitu kan. Semua sudah tahu itu. Tapi kan nyuruh tangan ini berhenti untuk ngambil makanan atau minuman dimasukkan ke mulut itu kan bukan hal sederhana dan hal mudah sebenarnya kan. Susah loh. Apalagi atas nama jangan mubazir. Betul lah. Anak makan gak habis, biar gak mubazir, ya makan lagi. Itu aja kerjaannya. Biar gak mubazir gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Pertanyaannya, oke lah itu sebulan mungkin hilap gitu kan. Hilap terus-terusan ya bukan hilap. Ya, tapi doyan namanya. Jadi bagaimana caranya untuk menghentikan kita tidak makan kan gitu misalkan. Ya udah tahu puasa kan. Kurangi makan. Saya kemarin ada lihat satu video seorang profesor ya di Amerika itu umurnya 53 tahun, wajahnya kayak 30 ya. Masih sekali dia, masih sangat sehat, bugar gitu kan. Dan ternyata judulnya rahasianya apa coba? Cuman dia katakan saya tuh makan sekali sehari doang, dia bilang. Cuma sekali sehari. Tapi makannya bener. Ya bukan ngasal. Kita ini kan banyak makan itu ngasal. Ya, kerupuk gitu kan. Makan kerupuk 1 bungkus gitu kan. Terus makan lagi macam-macam lah gitu kan. Makannya kalau mungkin kita bilang tuh bukan makanan yang padat nutrisi, tapi padat rasa. Rasa buat lidah tapi nggak padat gizi gitu lah.
Jadi cerita tuh itu sebenarnya ada metodenya sebenarnya, ya. Namanya tuh one meal a day. Makan sekali sehari. Tapi yang dimakan itu bergizi tinggi. Ya, enggak masalah sebenarnya. Makanya sebenarnya yang saya pahami dan pelajari, nggak ada kaidahnya kita tuh makan 3 kali sehari, itu nggak ada. Jadi kalau Anda sudah paham, sebenarnya makan tuh kapan? Kalau perlu ya makan. Kalau nggak perlu nggak usah makan. Kan gitu sebenarnya. Cuman kan nggak semudah itu, godaannya kan banyak. Seringnya kita perlu nggak perlu kita makan. Seringnya begitu. Jadi jamaah sekalian, tadi kembali ke bagaimana caranya Allah untuk membuat kita berhenti makan. Nah akhirnya kan muncul sakit, misalkan. Sakit itu, kalau yang paham sakit, apa yang terjadi waktu kita sakit? Kan ditarik selera makan kita. Ditarik selera makan kita. Akhirnya apa? Makanan nggak berselera. Akhirnya yang terjadi apa? Kan puasa. Dipaksa puasa. Dipaksa nggak banyak makan yang sebelumnya banyak makan. Kan gitu. Oke. Lalu apa lagi? Waktu sakit. Apa yang Allah kerjakan dengan tubuh kita? Atau apa yang Allah berikan kepada tubuh kita? Salah satunya adalah diperbanyak tidurnya kita. Ya kan? Orang sakit kan makannya sedikit, tidurnya banyak. Itu kan gaya bayi. Bayi itu kan sebenarnya tidurnya juga banyak, meskipun makan juga banyak gitu ya. Yang maksud saya itu gaya-gaya atau mungkin hal-hal yang sifatnya apa tuh namanya, yang sifatnya itu apa, mendetoks ya, mungkin pembersihan ya. Itu tuh sebenarnya sudah ada dalam lagi-lagi diri kita yang sudah Allah berikan. Ya, tidur misalkan, kalau kita bahas tidur sedikit. Apa manfaat tidur? Atau mungkin nggak usah tidur dulu ya, terlalu jauh. Contoh mungkin matahari. Lihat matahari itu, bukan menatap mataharinya sih ya, misalkan. Itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari apa? Dia bisa merangsang tubuh untuk memicu gen-gen awet muda. Itu melihat matahari. Kemudian apa lagi? Dia bisa memicu untuk memetabolisme hormon, melihat sinar cahaya matahari itu. Makanya ini bukan peringatan, tapi nasihat saja. Jangan suka sering-sering. Jadi segala manfaat matahari, misalkan dari endorfin, melatonin, hormosis, sirtuin, autofagi, berlimpah manfaat ketika mata kita tuh melihat matahari. Itu semua tidak akan kita dapatkan kalau pakai kacamata hitam. Paham ya? Kacamata hitam. Kecuali Anda memang butuh banget. Tapi kalau saya dari dulu nggak suka pakai kacamata, apalagi kacamata hitam. Kenapa? Ya nggak dapat. Akhirnya apa? Kan seperti gelap. Ya padahal nyerap mata kita tuh, nyerap cahaya matahari itu sudah sebenarnya suatu bentuk proses penyembuhan sebenarnya. Ngelihat matahari, ngelihat cahaya ya, bukan lihat matahari, ngelihat cahaya matahari. Bahkan itu menjadi salah satu hal yang sangat sering dilakukan Rasulullah SAW kalau beliau keluar rumah lalu beliau menatap langit, melihat cahaya, melihat langit yang luas itu. Ini bisa dipraktekin nanti. Nanti kalau pulang, pandangin matahari, pandangin langit ya. Dengan cahayanya siang, nanti kan jam 11, jangan lihat mataharinya, lihat cahayanya aja. Itu sambil Anda berdoa. Ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doanya. Nanti di browsing ada kok. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Aku berlindung padamu dari disesatkan ya, dan menyesatkan orang lain. Itu doanya. Ini sebenarnya benteng, seperti kalau mungkin kita bilang jampi-jampinya kita. Ya. Jadi sebenarnya doa itu adalah jampi-jampi syar'i sebenarnya. Doa itu. Jadi semakin banyak seseorang itu berdoa, Bapak sekalian, semakin terlindunglah jiwanya, ya, bahkan raganya. Seperti itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au uzalla, dari digelincirkan dan menggelincirkan orang lain, kemudian dari
menzolimi, au azlima, au uzlama, dari menzolimi dan dizolimi orang-orang lain. Ya, dan yang terakhir, au ajhala, au yujhala alayya. Ya, dari dibodohin dan membodohin orang lain. Itu doa perlindungan sebenarnya, ya. Dan supaya apa? Supaya hati kita itu sebenarnya dijaga untuk selalu luas hati. Ya. Kenapa hati itu harus luas? Karena begini, saya tuh sebenarnya pengen bikin kajian judulnya itu apa ya? Seperti baju yang saya punya. Saya punya baju judulnya feeling titik-titik deleting. Perasaan titik-titik dihapus. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita tuh nggak perlu pakai perasaan terus. Sebab kalau semua dirasa-rasa, aku tuh benci banget sama itu misalkan. Aku nggak suka banget, dia tuh menghina aku, belah itu nggak perasaan terus. Makanya Nabi membatasin untuk marah. Nabi itu marah, pernah nggak? Marah kalau urusan agama. Tapi pun urusan agama pun Nabi ngeliat-liat dulu siapa yang mau dimarahin. Contoh. Kayak begini, kita pernah dengar hadisnya kan, Nabi lagi ngisi dalam suatu halaqah dengan sahabat, tiba-tiba ada Arab Badui masuk, datang kencing di masjid. Harusnya marah kan, tapi Nabi nggak marah. Dilihat dulu siapa yang harus dimarahin gitu loh. Nah, doa-doa seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, atau mungkin bacaan-bacaan. Jadi fungsi sebenarnya itu apa? Fungsi sebenarnya itu adalah untuk melindungi jiwa kita, ya. Jiwa terlindungi, hati terlindungi, iman terlindungi. Kenapa? Sering kalinya kita tuh lupa, ya. Lupa dengan apa? Lupa dengan kita tuh gini loh. Saya sering sekali mendapatkan orang-orang kayak begini, ya. Dia ngaji tiap hari ngaji, ya. Tapi ketika ada suatu masalah, kondisi yang sifatnya itu memerlukan asupan nutrisi ilmu dari apa yang dia pelajari, nggak nyambung, putus dia. Paham nggak? Nah itu sebabnya hari-hari kita itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, perlu minta hidayah. Jadi ketika ada masalah, ilmu yang kita pelajarin itu bisa kita pakai di situ, bukan dilupakan gara-gara was-was, ya, gara-gara kecemasan. Contoh mungkin di zaman pandemi kemarin, kayak orang lupa tentang ya Allah yang mentakdirkan gitu kan. Ada orang yang mungkin luar biasa terpaparnya dengan virus misalkan, tapi nggak kena juga. Menjaga sih wajib secara ikhtiar kita, cuman kadang-kadang kita tuh lupa bahwa ada Allah yang mengendalikan itu. Maka sebenarnya tulisan saya kemarin itu, yang Anda baca di Instagram, yang ada gambar galaksi segala macam itu kan, sebenarnya tulisan untuk ngingetin gitu loh, bahwa ini ada yang ngatur, ini ada yang urus. Jangan terlalu banyak semua tuh diikutkan dengan perasaan gitu loh. Kenapa? Jiwa kita itu kecenderungannya atau nafsu kita tuh mengajak kepada keburukan. Maka dia harus dipakein tali gitu loh. Ditarik gitu loh. Contoh mungkin mungkin dalam tema makan saja. Antara makan sama tidak makan, kita pengennya makan terus. Antara tidur sama tidak tidur, ya pengennya tidur terus gitu loh. Ya, apalagi macam-macam lah gitu kan, yang berlebihan segala macam. Makanya kalau bicara pada pada tema makanan, ketika setan, iblis nggak bisa menggoda kita dalam urusan halal, ya, dia masuk ke bab berikutnya. Tema berikutnya apa? Dia godain kita dalam urusan toyib, kan gitu kan? Toyib juga nggak jalan, dia pakai yang ke berlebihan. Itu nggak dipakai lagi, dia punya banyak strategi luar biasa, ya, sehingga kita tuh lupa bahwa sebenarnya lagi-lagi Allah tuh sudah memendamkan dalam diri kita itu kekuatan itu. Sebenarnya kekuatan yang paling utama justru apa? Justru kalimat yang Allah sampaikan atau tanyakan kepada kita saat kita masih dalam kandungan, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu gak? Iya, kata kita. Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah gitu kan. Semua bayi yang ada atau janin yang ada dalam kandungan ibunya itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum. Terus kita menjawab apa? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami.
Jadi kalau ditanya berarti kekuatan yang terbesar dalam diri kita dalam konteks penyembuhan apapun sebenarnya itu kekuatan apa? Kekuatan tauhid, kekuatan akidahnya kita. Itu kekuatan paling utama. Saya katakan wallah, tinggal kita pakai fitur-fiturnya tanda kutip. Ya, fitur-fiturnya. Apa fitur-fiturnya itu? Fitur-fiturnya itu yang bagaimana tentunya yang Nabi ajarkan contoh. Contoh nih. Keimanan kita, keyakinan kita pada Allah tentunya harus selaras dengan bagaimana Allah menjelaskan dirinya. Menjelaskan siapa sosok zat yang kita sebut Allah itu. Contohnya begini, contoh ya. Nabi menjelaskan bahwa Allah menurunkan 100 rahmat kata Rasulullah SAW. Satu rahmat itu atau kasih sayang dan cintanya Allah kepada makhluk, kepada kita itu Allah turunkan di bumi dan nanti 99-nya di surga, di akhirat. Kan gitu. Artinya apa? Kekuatan iman kita itu, kekuatan akidah kita itu, dan kekuatan, sebutlah mungkin penyembuhan tadi, itu harus relate banget dengan bagaimana sosok zatnya Allah Azza wa Jalla ini. Yaitu apa? Kasih sayang. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini? Ya. Implementasinya begini. Ketika seorang itu sakit, ya, sakit-sakit berat, ya, stroke, kanker mungkin, atau tumor, atau mungkin ya apalah, jantung, autoimun, segala macam gitu tuh. Kalau saya memahami itu, pasti ada sesuatu yang kaitannya dengan hatinya dia, emosinya dia, bukan hanya urusannya dengan mungkin sedih, marah, enggak. Panjang itu. Ya, yang itu dia harus benerin dulu. Memperbaiki dengan apa? Dia harus minta sama Allah untuk apa? Memenuhi hatinya dia itu dengan kasih sayang. Sehingga apa? Dendamnya udah nggak ada, bencinya udah nggak ada. Yang muncul tuh kasih sayang. Itu salah satu contohnya. Bentuknya apa? Bentuk aplikasinya misalkan nih. Nanti coba deh kalau ada yang sakit dan masih bisa jalan, ya. Coba mulai dipraktekin itu. Apa caranya? Coba ajak mereka itu datangin orang-orang susah. Ya. Terus mereka yang langsung memberi. Ya, mereka yang langsung memberikan entah itu makanan, uang, apa aja. Orang yang sakit tadi itu. Sehingga nanti itulah interaksi kasih sayangnya. Ya, bahkan Nabi menjelaskan sebabnya kalian diampuni itu kata Rasulullah SAW itu karena apa? Karena orang-orang lemah di antara kalian, karena di situ rahmat dan kasih sayangnya Allah berlimpah di situ. Ya. Dan itu kita bisa, meskipun katakanlah tidak sakit kita juga, kalau sakit lebih bagus lagi. Kasih sayang, cinta, mulai penuh dalam diri kita itu. Sebab apa? Tanpa itu, saya katakan berat, bahkan mungkin Allah tidak akan turunkan penyembuhan. Kalaupun ada, itu biasa akan balik lagi. Contoh, ya, saya kemarin dapat ada 2 cerita saya mau cerita. Cerita pertama begini. Jadi kemarin tuh ada satu waktu saya pergi, ya. Saya emang salah satu kebiasaan saya itu ya, nama juga manusia, kita butuh dicas gitu ya. Ada bapak-bapak jualan air tebu, ya, jualan air tebu. Terus saya mampir gitu kan pas ada ngisi suatu acara di daerah Tangerang, Banten itu. Terus saya tanya dia, "Bapak berapa tebunya?" Saya beli banyak, cuma 4 kalau salah saya beli. Satu botol, bukan cup, plastik. Ya, plastik mungkin 1/4 kilo itu cuma 5.000. Lalu entah ya terilhamkan saja, saya tanya, "Bapak anaknya berapa?" "Anaknya 4," dia bilang. Terus, oh ya, kemudian saya kasihlah uang sama dia. Kasih uang, ini buat anak pertama, buat anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Ini buat bapak, buat istri bapak. Nangis dia. Ya. Cukup banyak uang saya kasih itu. Saya kasih semua akhirnya sama dia. Uang yang saya pegang di dalam dompet itu, di dalam kantong itu. Akhirnya dia nangisin, cup. Saya peluk dia, senang banget dia. Saya peluk dia, saya tepuk bahunya. Udah pulang, saya bilang. Nanti ketemu sama istri, sama anak. Gak usah jualan lagi, udah cukup. Itu kayaknya buat setengah bulan cukup. Uang yang saya kasih ke dia. Mungkin sebulan cukup itu. Dia pergi, saya alhamdulillah senang.
Itu kasih sayang kayak begitu maksud saya. Ya. Makanya ini pelajaran penting ya, untuk membangkitkan itu ya. Nggak sakit juga Anda kerjakan. Jadi Bapak sekalian begini, kenapa dalam Islam zakat itu ya, itu disebutkan itu kan sembako kan, kan. Zakat fitrah mungkin kita diperintahkan Nabi bayarnya dengan beras kan, asli dengan beras. Karena memang feel-nya Bapak Ibu sekalian itu akan beda, rasanya itu akan beda. Kalau contoh nih, misalkan Anda memberikan atau belilah mungkin beras 2,5 kilo lah misalkan ya, atau 3,5 kilo, itu sebulan mungkin harganya 100.000 misalkan. Cobalah beli beras itu ya dengan harga segitu, dengan Anda membawa uang 100.000, kasihkan ke orang, rasanya beda loh. Karena itu kehidupannya dia, paham nggak? Membelikan beras atau memberikan beras sebanyak itu tuh sama ngasih uang sejumlah yang sama dengan beras, itu feel-nya beda di kita. Beneran. Nah itu tuh saya katakan memberikan hadiah itu memang pada titik pada konteks tertentu dalam syariat itu diperintahkan kita memberinya sembako. Ya, apa bahan makanan pokok yang kita pakai gitu loh. Karena memang rasa kasih sayang, cinta, ya. Kemudian kayak kita seperti mungkin bahasa sekarang tuh ngeblend gitu kan. Ngeblend dengan orang kita beri itu kan memang hanya bisa didapatkan dari apa yang dia biasa makan tiap hari, salah satunya. Ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Ya, tadi ceritanya itu. Cerita yang kedua, ya ini sebenarnya kita coba ya mulai jiwa tuh dididik gitu kan. Untuk jiwa kita, hati kita tuh dididik untuk apa? Untuk dia semakin banyak merasakan getaran-getaran kebesaran Allah, getaran kasih sayang Allah di segenap penjuru langit, bahkan diri kita sendiri, sebagaimana Al-Fusilat menjelaskan itu, sehingga apa? Gampang banget tersentuh. Itu bagus tuh. Ya. Dok, saya pernah itu, dia bilang. Aduh, ada si orang mungkin ya, ketika dia mendengarkan Al-Quran, tiba-tiba dia menangis dengan terharu luar biasa. Ternyata ayat ini baca tentang pernikahan, kan nggak nyambung. Yang saya maksudnya itu ayat-ayat yang kaitannya dengan jiwa kita tuh jadi bergetar, takut ya dengan ancaman Allah, siksa Allah gitu maksudnya. Ya. Itu saya pernah cerita di beberapa tempat juga, ada seorang teman lah gitu kan, teman saya itu dia Masya Allah, dia kadang-kadang lihat orang gitu ya di pinggir jalan, mungkin bahkan tukang parkir pun kadang-kadang lihat tukang parkir pun nangis dia. Sampai kayak begitu. Sebenarnya kalau Anda baca satu buku judulnya Tangisan Orang-orang Soleh atau Salafus Soleh yang penulisnya namanya Ibnu Khudamah, itu bagus buku itu. Orang-orang zaman soleh zaman dulu tuh bagus sekalian, lihat matahari itu bisa nangis loh. Kira-kira nangisnya kenapa? Kita aja kan nggak mikir, nangisnya kenapa? Lihat aja matahari, apa mau dilihat? Apa mau dinangisin gitu kan? Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka ngerti hadisnya. Mereka ngerti hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Di yaumil hisab nanti itu kan matahari didekatkan sejengkal. Jadi rasa mereka dengan akhirat itu sudah dapat gitu loh. Itu poinnya sebenarnya. Sehingga apa? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, nggak ada yang perlu disedihkan lagi. Contoh mungkin, tadi cerita yang pertama itu, ada cerita lagi tuh, ada sebuah mungkin pasien gitu kan. Subhanallah Bapak sekalian. Ini kekuatan cinta, ya kasih sayang itu ya. Beliau ini, semoga Allah sembuhkan dan sehatkan beliau kembali. Ada tumor, segede gini nih. Sebesar telapak tangan saya ini, ya, di salah satu bagian tubuhnya. Jadi keluarganya itu, subhanallah ya, ramai berdatangan, ngasih semangat. Bahkan ada khusus bagian keluarga yang petugas, bukan petugas sih, sebelumnya petugas, yang khusus bikin dia ketawa, biar happy. Ya, kadang-kadang dipanggil tengah malam, si fulan dan fulana nih, suami istri ini, subhanallah, 9:30 malam minta dipanggil untuk menghibur dia. Tapi dia datang, memang dia senyum si pasien ini. Keluarga datang rame, keluarga datang salim. Subhanallah, kemarin saya dapat informasi ini pecah. Tumornya pecah. Ya.
Terus juga rame datang yang nyemangati dia, ngasih ibu kata perhatian, kepedulian, itu kan kasih sayang sebenarnya kan. Dan itu sebenarnya makanannya jiwa itu, gitu ya. Maka itu harus dicari. Justru malah itu kekuatan terbesarnya diri kita. Karena dari seluruh asmaul husnanya Allah itu kan ada Al-Muntakim, ya, Allah yang Maha Menyiksa. Itu kata Nabi SAW, yang paling utama cuma dua, Rahman, Rahim. Coba deh kalau Anda baca tentang kajian Asmaul Husna itu, hanya dua itu aja. Yang lain itu tertutupi dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah. Harusnya itu kita lagi-lagi masukkan dalam diri kita. Bahkan matahari itu, kalau kembali sedikit ke matahari, cahaya matahari, itu ternyata dalam kajian penelitian itu bisa membangkitkan hormon bahagia. Hormon kasih sayang, endorfin, melatonin, serotonin, berjemur doang. Ya. Itu fitur di luarnya kita, tapi dalamnya kita tinggal kita ambil bahan bakunya yang kita bisa membuat jiwa kita itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, itu merasa tadi nyaman. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya, lihat. Pada akhirnya ketika sudah sampai pada titik kepasrahan itu, ya. Coba lihat, doa-doanya para nabi itu, kalau sudah sampai pada titik kepasrahan dan mereka sudah nggak mau mikir macam-macam, itu nggak jauh-jauh dari doa apa? Doa yang urusannya atau mungkin narasi bunyinya itu memuji Allah, ya, dan biasanya ada kaitan dengan kalimat tauhid. Contoh, doanya Nabi Ayub atau Yunus lah dulu. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan besar itu, kan doanya memuji Allah. Ibarat kata bahasa saya itu seperti merecall kembali ya pertolongan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita dengan keyakinan tadi. Nabi Yunus doanya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada nggak doa minta dikeluarkan? Nggak ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ayub juga sama. Ya. Doanya apa? Doanya Robbi lupa pula saya. Wa anta arrahmur rahimin belakangnya. Robbi anni massanyad dur. Kan gitu kan? Ya Allah, aku kena penyakit. Kata Nabi Ayub, orang yang kasih penyakit. Yang kasih penyakit Allah sudah tahu juga. Kenapa lagi ngomong sama Allah? Kan gitu. Terus wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Balik-baliknya ke apa? Ke tadi, ke tauhid, ke akidah, keimanan, kekuatan, keyakinan pada Allah. Apalagi kita sudah tahu. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara sering kita baca, apa itu? Wa iza maritu fahuwa yashfin. Kan itu kan sebenarnya semacam informasi untuk mengingatkan kita, kalau Anda berobat atau sakit segala macam, saya katakan bukan itu yang memberikan kekuatan penyembuhan segala macam, tapi Allah yang berkehendak dan Allah yang mengendalikan itu. Contoh mungkin madu, misalkan madu, kalau Anda baca, misalkan ya, kalau kita baca risetnya, penelitiannya apa segala macam, ya, udah terlalu banyak manfaat madu kan gitu. Pertanyaan saya sekarang, bisakah madu ini menyebabkan diabetes atau kencing manis? Bisa. Yang pertama gimana? Ya, sehari dia minum mungkin 2 liter, 3 liter, bisa. Itu paling gampang. Ya, sehari minum 1 kilo, 2 kilo, berlebihan. Kan masuk bab yang tadi itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya itu kita urai lagi, apa yang bisa, kok saya habis madu tiba-tiba gula darah saya naik, luar biasa loh, gitu kan. Bisa nggak gitu? Bisa. Sebelum minum madu tadi, dia udah curiga sama madunya. Dia ngomong, ini jangan-jangan kalau saya minum ini, jangan-jangan kalau saya minum ini naik gula darah saya. Kan gitu. Nah ya beneran. Itu kan penyakit, was-was. Ya. Nggak ada. Kalau yang saya pahami dan saya dapatkan, sepanjang tidak berlebihan dan madunya baik, madunya benar, bukan madu-maduan, ya, ada masalah. Tidak ada orang kena diabetes gara-gara minum madu, nggak ada. Itu yang saya ketahuin. Kalau seandainya dia minum kena kencing manis gara-gara minum madu, itu perlu ditelusuri. Entah dia berlebihan,
entah dia mungkin madunya nggak benar. Kenapa mustahil? Kenapa? Allah sendiri menjanjikan di dalam madu itu ada kesembuhan. Tidak mungkin Allah mau mencelakakan kita kan? Kayak begitu. Ya. Nah, jadi kembali ke itu tadi, kekuatan akidah, kekuatan keimanan. Makanya ya, lagi-lagi saya sampaikan, ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang sakit atau mungkin kita pun sedang sakit, kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang, anak-anak tuh chill out man, gitu loh. Tenanglah gitu loh. Allah yang mengendalikan diri kita. Ya, Allah yang mengurusin semua urusan kita, bahkan cuma urusan penyakit secuil itu yang enggak juga selama Nabi Ayub yang 18 tahun. Allah sembuhkan cuman Nabi Ayub itu Allah sembuhkan dengan apa? Urkut, kata Allah. Hentakkan kakimu di bawah tempat tidurmu itu sehingga keluar mata air. Kan sembuhnya begitu mudah. Itu banyak kali saya temukan. Ya, pernah satu kisah dalam suatu pelatihan saya mengajar pelatihan tentang herbal gitu-gitulah. Ada yang cerita ke saya begini. Dia bilang begini, "Dok, terima kasih ya." Bukan terima kasih, dia cerita tentang pengalaman dia lah gitu kan. Bapaknya atau ibunya saya lupa itu. Jadi mereka tuh sampai pada titik masalah ginjal seingat saya. Saya lupa penyakitnya apa, tapi intinya dia bilang begini. Kita sudah sampai pada titik kepasrahan sepasrah-pasrahnya. Kata dia begitu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba entah kayak gimana, dia bilang, kami tuh melihat depan rumah kami itu ada pohon kelor. Terilhamkan gitu kan, minum rebusan daun kelor. Subhanallah, akhirnya minum daun kelor, sembuh tuh sakitnya. Udah ditanam Allah sekian lama di depan rumahnya, tapi nggak Allah ilhamkan. Kenapa? Belum sampai ke titik pasrah. Nah, kepasrahan kita tentang penyakit, tentang kondisi kita itulah bentuk sebenarnya keyakinan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi lagi-lagi kekuatan terbesar itu justru malah keimanannya kita. Ya, dan itu bagaimana caranya sebenarnya? Ya, itu digali atau mungkin dikuatkan. Lagi-lagi dengan amal soleh. Ya. Amal soleh, amal baik kita, baik pada diri kita sendiri, keluarga, ataupun pada orang lain, itu yang nanti akan menjadi kekuatan terbesarnya kita, sehingga nanti apa? Ya Allah, ngomong sama Allah. Kalau sakitku ini membuat engkau semakin ridho kepadaku, ya Allah, maka aku ikhlas. Sambil senyum. Dan jika sakitku ini Allah membuat engkau makin cinta, makin sayang kepadaku, membuat semakin banyak dosa-dosaku engkau gugurkan, maka aku ikhlas. Aku ridho ya Allah. Kalau udah kayak begitu, kira-kira Allah sembuhin nggak? Biasanya Allah sembuhin. Allah sembuhin. Kenapa? Dia sudah sampai pada titik penghambaan tertingginya, udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu yang sebenarnya Allah inginkan. Makanya sakit itu, ya, kalaulah seseorang itu kena sakit, kita mulai akan berpikir, jadi sebenarnya sakit itu rahmat atau ujian? Tergantung kita menilainya. Ya. Kalau sudah naik level pada tingkat awal, pasti kita akan ngomong itu ujian. Pasti. Aku dapat ujian sakit nih, padahal gara-gara ulah dia aja tiap hari makan gak benar misalkan gitu ya. Kan gitu. Tapi nanti udah naik imannya, ya, naik kepahaman ilmu tentang agamanya, maka apa yang terjadi? Katakan, baru saya sadarin ternyata saya bersyukur sekali dikasih penyakit itu. Itu yang Allah inginkan. Ya, makanya kan kita sering dengar hadis Nabi menjelaskan bahwa urusan seorang mukmin itu mengagumkan, kata Nabi. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar, itu aja. Dan membuat dia tenang setenang-tenangnya. Itulah iman, itulah akidah, itulah keyakinan kita pada Allah. Apa mau dikhawatirkan? Rezeki udah dijamin kok. Allah udah jamin rezeki kita. Mati sama. Saya berapa kali ketemu semua orang-orang yang konsul gitu kan, sempat bertemu dan konsulan-konsulan langit mungkin bahasa saya itu. Banyak yang pengen ketemu, saya bilang saya nggak bisa akomodir semua, tapi kadang-kadang beberapa yang ketemu itu dia berdoa gitu kan, ya Allah semoga saya bisa bertemu dengan Dr. Zaidul untuk konsul. Ketemu beneran itu. Ada satu kali itu saya mau ke arah Depok,
mau makan sih nggak saya. Terus akhirnya ya kuasa Allah gitu kan. Allah gerakan saya membelok ke kanan ke arah Pasar Minggu. Lagi saya makan di resto di situ tuh, tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin. Dokter, saya boleh konsul, tanya nggak? Boleh, silakan. Saya bilang, saya lebih senang dikonsulin daripada diajak foto. Saya bilang. Ada manfaatnya daripada foto. Ya. Terus dia cerita ibunya, Bapak, kenapa bisa ketemu saya? Saya bilang gitu sama dia. Nggak tahu dok, adalah 2 hari 3 hari ini dia bilang saya doa supaya saya bisa bertemu dengan dokter, dia bilang. Saya mau tanya tentang kondisi ibunya yang kena kanker, tumor. Penjelasan segala macam, senanglah dia. Mulai tenang segala macam, begini-begini segala macam. Nah itu kekuatan doa lagi kan. Itu kekuatan terbaiknya. Ya, tapi doa itu tidak akan bisa memberikan kekuatan kalau kitanya tidak yakin. Tidak bisa. Yakin itu balik ke bab keimanan tadi kan. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh kata Nabi. Jangan tergesa-gesa. Siapa tuh orang tergesa-gesa ya Rasulullah, kata para sahabat? Orang-orang yang berdoa lalu mereka mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa tapi kenapa nggak dikabul-kabulin? Itu confirm tidak akan dikabulkan doanya. Jadi kalau doa belum dikabulin, sabar. Sabar aja. Ya. Dan mungkin gaya kita ngomong sama Allah itu yang perlu diperbaiki ketika kita berdoa. Ya, perlu diperbaiki. Bagaimana caranya kita ngobrol sama Allah itu perlu diperbaiki supaya apa? Supaya nggak kaku ngobrol sama Allah. Ya Allah, gini nih, aku mau ngomong. Boleh nggak itu? Justru itu Allah senang kayak begitu, beneran deh. Tapi tentunya dengan adab gitu kan. Kita memuji Allah dulu, kita bersolawat dulu, atau membaca tasbih. Jadi salah satu disebutkan ini resep doa supaya dikabulkan Allah itu ada. Ya, banyak caranya. Muji Allah, atau dalam sebuah riwayat saya disebutkan itu adalah bahwa kita diajarkan atau diajarkan Nabi SAW itu untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil 10 kali, 10 kali, 10 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Jadi setelah memuji Allah tadi kita, atau mungkin kalimat di depan itu pembuka doanya Alhamdulillah memuji Allah, kita tambahkan dengan tasbih, tahmid, tahlil 10, 10, 10. Ya. Lalu tambahkan lagi dengan apa? Tambahkan lagi dengan doanya Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Tambah lagi boleh nggak? Boleh. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dihafalin itu. Itu pembuka doa yang kata Nabi, kalau orang membaca doa dengan membukanya dengan itu, maka doanya akan dikabulkan Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni lakal hamd asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu baca Al-Ikhlas sebenarnya itu tuh. Cuma dirangkai dalam bentuk doa, kurang lebih kayak begitu. Ya begitu. Nah, baru ngobrol sama Allah, ya Allah begini. Sampaikan aja keluhannya apa. Sehingga nanti apa? Yang kita nikmati itu apa sebenarnya? Jiwanya kita, hatinya kita, imannya kita, lisannya kita, seluruh anggota tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian, itu berinteraksi dengan Robnya kita. Itu yang indah nanti. Beneran. Perkara dikabulkan, Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Kau udah dibilangin. Kalau kau doa, syarat-syarat doa kau penuhin, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Allah udah ngomong begitu dalam Al-Quran. Ya, asal tadi exclude-nya jangan sampai muncul, nggak yakin, tergesa-gesa, nggak ada adab, nggak boleh. Ya, maka doa-doa para nabi itu, ya, dalam Quran itu doa-doa kayak orang manja-manjaan. Jadi kalau ditanya berarti kekuatan berikutnya setelah keyakinan, iman, akidah tadi apa? Doa. Doa itu bisa mengubah takdir, kata Nabi SAW. Maka berdoalah dengan keyakinan. Kalau nggak dikabulin gimana? Bilang sama Allah, aku tetap baik sangka sama engkau ya. Karena gak mungkin engkau menyulitkan aku. Sebutkan saja apa kegusaran hati kita itu. Sehingga setan gak ada ruang masuk untuk menimbulkan was-was. Apa susahnya? Untuk mengobati atau menyembuhkan satu penyakit buat Allah, gak ada susahnya. Allah gak ada. Cuman yang susah itu apa? Yang susah itu kita berbaik sangka dengan Allahnya. Itu yang susah. Gak yakin dengan Allahnya. Ya. Nah cerita yang tadi itu yang
tumor sebesar tangan itu pecah keluar, ya, cairan putihnya segala macam gitu-gitulah. Kok bisa kayak begitu tadi? Mulai menerima, mulai pasrah, mulai ikhlas, mulai merasakan kasih sayang, cinta, ya. Karena saya sedikit banyak tahu kisahnya beliau ini. Seperti itulah. Kekuatan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan bahkan apa ya? Kalau memang Anda mau tersenyum, tersenyumlah gitu loh. Ya. Maksudnya gimana? Ya tertawa tuh boleh, tersenyum itu boleh gitu loh. Jadi kalau saya kadang-kadang ketemu dengan teman-teman atau guru-guru itu bukan ngomongin serius-serius banget juga, ngakak-ngakak aja kita, cuman tentunya dengan nggak berlebihan juga gitu ya. Itu bagian dari apa ya? Ada kebahagiaan, ketenangan kita, ya. Seperti itu. Jadi ini ada kisah satu ya, tapi ini kisahnya konyol ya. Ada kayaknya dalam satu kajian atau mungkin pelatihan apa gitu, ingat saya. Suatu hari ada, tapi nggak usah ceritain deh. Cerita apa nggak? Udah ngomong ya, udah nanggung. Jadi saya ngajak jamaah itu, saya bilang ya senyum, tertawa, ya, tertawa lah semua gitu kan, cerita-cerita apa macam-macam gitu. Ada seorang bapak-bapak lah gitu kan, Bapak Fulan lah, Fulan. Menurut saya yang saya sampaikan itu sudah cukup lucu menurut saya, untuk membuat dia tersenyum gitu kan, atau membuat audien atau jamaah ya tersenyum sedikit lah gitu. Tapi dia nggak senyum-senyum. Sampai saya bilang, Bapak Ibu, saya bilang, janganlah kita seperti malaikat Israfil, saya bilang. Malaikat Israfil itu kan dikabarkan Nabi nggak pernah senyum, takut. Ya, malaikat meniup itu, sangkakala itu, trompet itu, karena ketakutan luar biasa. Kita senyum-senyum aja, tetap aja. Mungkin ada satu titik di mana dia nggak kuat juga untuk menahan ketawa. Tertawalah dia. Dan saya baru tahu alasan dia untuk menutup mulutnya. Ternyata emang banyak giginya ompong. Itu. Ya sudahlah. Ya, senyum aja kan. Kalau mohon maaf kan ompong juga kan apa namanya, masih bisa senyum. Ya gitulah. Keyakinan, doa, ya, cinta, kasih sayang, ya, itu dipupuk, ya, diberi makanan dia, ya. Sebab justru malah lagi-lagi saya sampaikan itu apa tuh namanya, kekuatan terbesarnya kita sekalian. Manusia ini, kalau Anda baca dalam Al-Quran atau kita lihat sebenarnya kita itu dominasi kita itu antara makhluk sosial, ya, dengan makhluk pribadi. Dominasi kita sebenarnya Quran itu lebih banyak menyebutkan kita tuh makhluk sosial. Maksudnya gimana? Contoh nih, kita disuruh berpergian, bertebaran kata Allah dalam Al-Quran. Berjalanlah kalian, bersebaran untuk melihat bagaimana keadaan orang lain. Gitu. Ya, itu yang pertama. Terus Nabi bilang apa? Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling bermanfaat. Ya. Contoh sekarang begini. Bagaimana sekarang saya sekarang pengen ngajak Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian mikir. Tolong kerjakan dalam waktu 5 menit. Saya challenge Anda. Challenge-nya apa? Sekarang teman di kanan atau kiri Anda itu, coba pikirkan, apa kebaikan yang bisa Anda lakukan saat ini kepada dia sekarang? Kebayang nggak? Oke, senyum. Coba senyumin. Nah, senyumin. Apa lagi kira-kira? Kasih dia hadiah kan? Saya nggak punya hadiah, Dok. Saya minta madunya untuk kasih hadiah buat teman saya. Boleh nggak? Boleh, ambil. Ambil beneran, ambil. Ada yang mau? Nah begitu kita. Dikasih peluang nggak mau diambil. Ada yang mau nih? Ambil tapi kasih buat orang, bukan buat Anda. Coba latihan, ambil. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak, saya tutup penawarannya. 1,
2, 3. Bukan buat Anda ya, kasih temannya. Enggak buat Anda, kasih temannya. Kan temanya berbuat baik. Janganlah jadi pelit pula. Siapa yang dapat madu tadi? Ibu dapat madu. Senang nggak? Senang. Gitu. Apalagi coba lihat, apalagi nih lihat. Ini kan yang dapat madu tadi nih. Bagaimana kebaikan tuh berputar. Itu madunya berputar tuh, saya kasih aja kalian. Kasih lagi. Sampai semua dapat megang madunya. Tidak tahu nanti siapa yang akan dapat itu. Keren itu. Kebaikan yang apa? Berantai gitu loh. Tuh. Banyak kan? Contoh. Ya. Makanya yang paling penting dalam sebuah tuh madunya masih belum beredar. Coba beredar ya. Saya kasih sampai ke belakang. Kan belakang kasihan nggak dapat. Belum belakang banget, belakang lagi. Terus apa lagi? Itu kan kalau kita ngerti ilmu, sekalian subhanallah ya. Anda lihat madu, padahal saya bab memberi atau bersedekah madu itu saya belum pernah dijelaskan secara spesifik oleh Rasulullah. Tapi bab sedekah oke, memberi. Tapi hadis tentang bersedekah air itu ada. Kenapa nggak diambil? Ada. Coba buka. Ada babnya itu. Bersedekah air itu pahalanya besar. Masya Allah, nggak ada yang ngambil juga nih. Air. Misalkan, Masya Allah. Jadi kan 5 menit Anda sudah bahagia. Makhluk sosial kan? Apalagi sebentar Anda nggak tahu di sini tuh, nggak semua orang di sini hidupnya nggak ada ujian. Pasti semua ada ujian masing-masing. Padahal dengan hal sangat sederhana, Anda peluk yang mahram ya. Bapak-bapak mungkin berpikir lain. Yang semahram, Anda peluk teman Anda, lalu Anda bisikan di telinganya, semoga rizkimu lebih banyak hari ini. Ya doa. Masya Allah kan? Indah hidup kayak begitu. Kenapa hidup itu nggak jadi indah-indah? Karena sibuk mikirin diri sendiri. Itu aja. Makanya Nabi udah bilang, khairun nas anfa'hum linnas, kan gitu. Ya, itu. Doa, ya. Tadi keyakinan, cinta, itu power semua itu. Wallah saya katakan power. Ya. Apalagi jiwa itu terus dididik untuk dekat sama Tuhan, sama Allah. Maka nggak ada perlu dirisaukan. Ya. Sakit. Saya berapa kali ketemu orang-orang yang mungkin bahasa orang sekarang tuh apa, overthinking kali ya. Overthinking itu kan semua dipikir. Semua dipikir, jika maka, kalau begini gimana, semua dipikir sama dia. Ya. Ada orang yang sakit itu saya bilang gini sama dia, Bu, tenang aja Bu. Sakitnya juga nggak berat-berat banget. Saya bilang gini sama dia. Apa saya bilang? Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati. Betul kan? Mungkin dia kaget, kok kayaknya sarkastik banget kalimat saya tadi. Tapi akhirnya dia tersenyum. Iya benar juga. Terus apa mau dikhawatir? Kita ikhtiar. Yang kasih kesembuhan juga Allah kok. Belum tentu juga berobat sama si fulan sembuh, sama si fulan belum tentu. Kalau Allah belum ridho waktunya sembuh, nggak sembuh-sembuh itu. Sehingga apa? Ngapain menggantungkan diri kita kepada sebab, sedangkan kita punya pemilik sebab yang pemilik tadi tidak perlu sebab. Paham ya? Allah nggak perlu sebab, cukup dengan kun jadi semua. Fayakun, kan gitu. Jadi tenang hidup. Ya. Sampai cerita tentang, jadi gini. Saya cerita ya, supaya mudah-mudahan menginspirasi. Ini kita udah lama sebenarnya, tapi saya cerita buat Anda itu, kita itu punya semangat untuk memunculkan apa ya, cinta, kasih sayang, ya rahmat Allah itu kita sebarkan. Dalam suatu acara waktu itu lama sudah, cukup lama. Ramadan. Waktu zaman saya masih suka buka bersama. Sekarang nggak suka lagi buka bersama. Ya, kalau buka di mana? Di rumah aja sama keluarga. Karena Ramadan itu bulan keluarga. Ya, kecuali mungkin kita memang ada uzur, ada penting banget, oke lah. Tapi kalau bisa itu lebih baik di rumah sama keluarga. Oke.
ada acara besar yang hadir sekitar 1.000 orang. Oke. Terus saya mikir, saya nggak diundang ke sana. Terus saya mikir, ini apa kira-kira kebaikan yang saya bisa lakukan di sana? Ya. Lalu akhirnya apa? Saya beli kurma 1 dus. Saya bilang saya mau bawa ini untuk nanti diapain. Kita dengar ceritanya. Saya belilah kurma. Kurma itu harganya mungkin 400 ribuan 1 dus. Saya beli 2. Terus saya bilang sama panitia, coba kurma ini dilelang. Saya bilang hasil lelangannya buat pondok. Saya bilang dilelang sampai tembus kurma itu 10 juta sih nggak, 1 dus itu. Uangnya kita semua buat pondok gitu kan. Terus akhirnya apa? Akhirnya itu berlanjut tuh. Ya. Saya bilang setelah dapat itu, Bu, karena itu udah ada 2 orang ibu yang beli itu. Beli 10 juta itu. Biar ibu dapat pahala sempurna, saya bilang, kurma ini kita bagiin, saya bilang. Bagiin tuh, semua dapat kurma. Dari 2 orang yang beli kurma tadi itu. Terus subhanallah, Bapak sekalian, setelah mereka dapat, dibagikan semua dapat 1, cukup 1. 1 orang dapat 1 kurma. Stop, saya bilang. Kita di sini sebelum Anda makan nanti buka puasa, stop, berhenti dulu. Saya ngomong sama panitianya. Kurma yang Anda mau makan itu, saya bilang, Anda bagikan ke teman kiri atau kanan Anda untuk Anda tukaran kurma, berbagi kurma. Kenapa? Karena memberi makan orang berbuka itu sama juga kita dengan mendapatkan pahala dia berpuasa. Coba lihat. Gitu. Kecerdasan kita itu kita harus didik terus. Ya, untuk apa? Mikir kira-kira apa nih kebaikan yang saya bisa lakukan di sini, di tempat ini gitu. Sehingga apa? Hati kita harus terus ya. Apa ya? Ngeluping mungkin otak kita itu. Mikir apa lagi kita bisa lakukan, kita bisa seperti itulah. Ya. Jadi itu kekuatan-kekuatan itu tuh. Itu bisa semua bisa lakukan kok, tenang aja. Ya, semua kita bisa lakukan. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya Bapak sekalian? Jadi sebenarnya kalau bicara secara keimanan gitu ya, tadi ada doa ya, ada kasih sayang, keyakinan. Sebenarnya dalam tubuh kita sendiri secara fisiknya tadi itu sudah saya jelaskan di awal tadi, dia juga punya kemampuan self healing. Ya. Self healing kita ini atau kemampuan penyembuhan diri kita ini lagi-lagi hanya bisa aktif dengan syarat dan ketentuan. Contoh, tadi saya jelaskan, ada mungkin ini sudah kita sering dengar juga istilah misalkan tentang autofagi. Autofagi itu kan sel-sel tubuh kita memakan sel yang rusak. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan atau kita rasakan manfaatnya. Jadi manfaat autofagi itu apa? Banyak sekali. Ya, saya coba jelaskan ya. Dia bisa membersihkan patogen-patogen dalam tubuh kita. Patogen itu apa ya? Zat-zat atau bahan-bahan atau sesuatu yang berbahaya, mungkin mikroorganisme segala macam. Kemudian apa lagi? Dia bisa menjadi pembakar lemak. Autofagi itu. Ya. Karena apa lagi? Dia bisa mendegradasi lemak-lemak yang nempel di organ-organ, biasanya misalkan di liver. Dia bisa membersihkan plak di jantung. Kemudian dia juga bisa memperbaiki mikrobiom. Mikrobiom itu bakteri-bakteri yang ada khususnya dalam pencernaan kita. Ya. Kemudian apa lagi? Dia bisa menurunkan peradangan. Ya. Kemudian apa lagi? Dia bisa memperbaiki menguatkan imunitas. Autofagi itu. Kemudian apa lagi? Dia bisa mengencangkan kulit. Ya, autofagi. Kemudian dia bisa sebagai proteksi stres. Ya, itu manfaat autofagi. Ya. Nah, makanya autofagi itu Bapak sekalian lagi-lagi hanya bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia merasakan lapar. Ya. Berarti kalau saya nggak puasa gimana? Anda harus kondisikan supaya tubuhnya tidak kaget. Contoh begini, kalau saya nggak mau makan pagi, sebenarnya pagi-pagi tuh saya penganut penganut mazhab tanda kutip yang sebenarnya nggak perlu banget makan pagi. Kalau saya,
Kalau makan juga Anda harus sangat selektif supaya tidak membebani tubuh. Karena pagi itu sebenarnya saat yang tubuh kita masih tinggi kadar sehingga saya growth hormone. Growth hormone atau hormon pertumbuhan itu hormon yang kaitannya dengan hormon pembersih tubuh kita. Yang munculnya itu ketika malam. Jadi pagi-pagi itu, kenapa banyak orang sekarang paginya menjadi nggak produktif? Karena pagi-pagi sudah berlimpah dengan asupan gula. Ya, sudah sering saya jelaskan itu. Nasi lah, tepung, segala macam, gula apa itu. Makanya pagi-pagi itu coba mulai biasakan tidak konsumsi sesuatu yang berkaitan sama terutama gula olahan. Ya, kalau tetap pengen makan apa? Makannya protein. Ya, contohnya apa? Telur gitu. Tambahkan juga mungkin dengan jadi jangan terlalu banyak itunya karbohidratnya. Ya, lebih baik lagi apa? Lebih baik lagi Anda bilang sama tubuh nggak ada makan sampai nanti siang. Kalau diomongin kayak begitu, ya tubuh kita akan mengkondisikan untuk menggunakan cadangan bahan bakar yang lain yang ada dalam tubuh kita dalam bentuk lemak sebagai energi. Kalau nggak ngomong kita pasti kelaparan. Coba aja. Itu sebenarnya fungsi puasa itu dengan sahur itu sebenarnya. Tapi kalau kita nggak puasa, nggak apa-apa. Misalkan lagi nggak pengen puasa, tapi pengen nggak makan. Anda harus ngasih info ke dia. Supaya lambung tidak teriak. Ya, kalau lambung teriak, dia pasti minta makan. Jadi akhirnya apa? Makan lagi, apalagi nih, godaan camilan itu kan gede banget. Sesuatu yang manis itu godaannya besar sekali. Ya akhirnya apa? Kita nggak makan yang padat gizi, tapi justru malah yang tinggi gula. Itu, ya. Nanti siangnya baru makan. Atau kalau perlu disetting lagi. Ya, disetting lagi apa? Disetting lagi sampai sore mungkin nggak makan, nggak apa-apa. Jadi makannya sekali aja misalkan. Tinggal Anda hitung kebutuhan, sehingga saya kebutuhan kalori orang dewasa, sehingga saya sekitar 2000-an lah, 2000-an kalori kurang lebih. Jadi sekali makan kita itu, kita bisa memenuhi itu, atau mungkin tidak penuh segitu tapi padat gizi. Misalkan dia makannya 1500, sisanya air, sayur, atau mungkin teh tanpa gula, teh hijau tanpa gula, atau kopi tanpa gula yang menguatkan proses autofagi tadi. Ya, seperti itu. Makanya sekarang itu lagi tren tuh di dunia itu. Ya, mereka nggak makan, ada yang mereka sebutnya water fasting, tapi ini kondisional sekali ya. Tidak semua orang bisa ngerjakan. Artinya kalau Anda yang paling paham tubuh Anda. Ini saya jelaskan kaidah umum saja. Ya misalkan, bagaimana cara saya membakar lemak? Gampang, 24 jam minum air putih aja terus. Lemaknya akan dibakar, hormon akan di-resetting lagi, ya, dengan kita menggunakan bahan bakar kita dari lemak gitu loh. Ya karena apa? Sebagian besar dari kita sudah banyak depositnya. Jadi nggak usah disimpan terus-menerus. Taunya dari mana? Tinggal dipegang sama pinggangnya. Kalau banyak lipatan, berarti kita banyak tabungan. Depositonya banyak. Ya. Itu kalau dipakai sebagai tenaga atau bahan bakar, wah keren. Jangan pula dipegang-pegang sekarang. Nanti aja. Depan saya pegang-pegang. Nah, bagus. Nanti aja di rumah, lihat sendiri. Pakai baju kaos, diketahuan. Ya, ibu-ibu banyak-banyak olahraga deh. Ya, gini. Jadi kebanyakan ya sebenarnya karena Anda wanita ini kan dia ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu salah satunya fungsinya adalah menjaga tulang, menjaga jantung, ya. Seiring dengan waktu dia akan menurun tuh. Kalau dia nggak dilatih Anda dengan olahraga, ya, akhirnya hormon itu akan tetap turun, tapi akhirnya jantung dan tulangnya itu akan menurun kemampuannya. Makanya banyak wanita-wanita ya perempuan itu dia mulai mengalami nyeri tulang, sendi, keropos itu 40 tahun, 45 tahun ke atas lah gitu kan ketika hormonnya sudah mulai kurang. Nah makanya itu bisa diatasi dengan apa? Dengan Anda mulai latihan. Latihan apa? Olahraga. Olahraga apa? Apa saja. Kemarin saya ngelihat terscroll gitu ya. Ada seorang ibu-ibu lah, pakai jilbab. Saya cuma lihat ini siapa kok rajin banget olahraga. Kagum saya. Dia ngangkat namanya
Deadlift itu ngangkat barbel ya. Saya lihat ingin 20, 30, 50, 7, sampai 110. Kuat dia. Tapi nggak gemuk loh, nggak sterk badannya. Oh ini, saya bilang, ini ibu udah tahu investasi masa depan, saya bilang. Jadi olahraga itu investasi masa depan Anda, untuk masa depan Anda tulang nggak keropos-keropos, badan tetap fit. Makanya mulai sekarang, usahakan kalau bahasa saya itu go sweat every day. Go sweat. Go sweat itu apa maksudnya? Berkeringatlah tiap hari. Entah Anda jogging kek, Anda mau sepedaan kek, Anda mau walking kek, jalan kek, apa aja. Go sweat every day, 30 menit sehari. Mulai dibiasakan. Ya. Dan olahraga sejatinya bukan cuman sekedar, itu menariknya. Jadi, kenapa urusan tentang olahraga itu, dalam Islam itu bahkan dibahas loh. Ya. Kalau kaidah umumnya Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, ya. Salah satunya dengan cara apa? Ya tadi olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu salah satu cara paling mudah kita untuk membangkitkan atau memicu produksi hormon bahagia. Anda pernah lihat nggak orang lagi jogging atau mungkin sprint atau naik sepeda nangis gitu kan? Nggak ada. Ya enggak ada. Olahraga tuh pasti memberikan kebahagiaan, apalagi olahraganya bareng-bareng teman, ya kita tentunya tetap terjaga aurat ya. Seperti itu. Itu Masya Allah efeknya luar biasa. Jadi kalau lagi hati perlu hiburan, pergi olahraga. Apa aja olahraga yang terserah deh. Ya. 30 menit sehari, diusahain. Ya, apalagi Anda sudah mulai, perempuan ya, ibu-ibu ini Anda mulai latihan beban. Karena beban kehidupan Anda sudah banyak, coba beban yang lain gitu loh maksudnya. Ya. Beban beban kayak dosa aneh-aneh juga bisa kayak begini. Begini kan? Ada begini aja, ringan. 50 kali coba. Kemeng juga. Tapi kemeng itu yang kita, pegel itu yang kita cari sebenarnya. Ya, ambil ini 2 atau yang 1,5 liter, gini aja tuh. Jadi nanti kokoh ininya. Ya. Tempat bersandar anak-anak nanti sih dan menantu. Ya, pakai gini-gini mudah. Hal sederhana. Ya. Dan olahraga itu sebenarnya, ya kalau kita bahas lagi-lagi kekuatan dalam tubuh kita itu dia punya efek recovery juga. Ya, recovery. Jadi dia memproduksi sel-sel baru juga. Ya, ketika kita berkeringat olahraga kayak begitu. Itu autofagi. Kemudian apa lagi Bu sekalian? Sebenarnya banyak sih. Saya akan berikan beberapa saja. Ya, nanti baru terakhir masuk ke bahannya. Ya. Jadi yang paling tadi cahaya termasuk ya. Jadi melihat matahari. Jadi kalau sakit usahakan lihat matahari. Bukan lihat cahaya. Ya, kalau lagi sakit. Ya. Berapa lama? Ya, secukupnya lah 15-20 menit ya cukup lah. Ya jangan pagi-pagi dah masalah, kan kita nggak lihat mataharinya. Kita ngelihat cahayanya kan di langit gitu loh. Itu yang kita lihat. Cahaya itu efeknya apa? Banyak. Ya. Contohnya apa? Dalam beberapa yang saya dapatkan itu, cahaya itu mulai dari apa? Dia juga bisa memicu autofagi tadi itu. Autofagi. Kenapa lagi? Dia juga bisa memicu, meningkatkan atau memperbaiki pencernaan. Nah, cahaya loh, mata kita lihat cahaya itu. Ya. Apalagi detox. Ya. Apalagi seterusnya tuh DNA atau gen repairing, perbaikan DNA. Kemudian apa lagi? Membangkitkan energi dalam tubuh kita. Ya. Kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Cahaya doang. Apalagi Anda cahayanya sambil nge-grounding. Grounding itu maksudnya apa? Nyeker. Jadi nggak pakai alas, ya, nggak pakai alas, kaki kita nyeker di atas rumput, ya, atau tanah, lalu sambil memandang bukan matahari, memandang cahaya. Itu bagus, efeknya bagus banget. Ya, jadi kalau ada yang sakit-sakit itu tuh diajak, apalagi lagi sambil, misalkan dia pakai kursi roda atau mungkin jalannya agak susah, ditemenin sambil ngobrol, cerita-cerita tentang kebaikan, nanti dia semangat dia tuh. Karena matahari itu sebenarnya justru menjadi salah satu penyemangat kita lah gitu kan. Kalau pakai
kaidah tadi itu. Kemudian apa lagi? Itu udah berapa tadi itu? Udah banyak. Namanya tuh jam biologis. Jam biologis. Circadian clock namanya. Circadian clock itu apa Bapak sekalian? Jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah punya waktu-waktu tertentu dia untuk memproduksi hormon-hormon, ya. Dan hormon yang kaitannya dengan perbaikan, detox, repair apa segala macam itu paling banyak dihasilkannya di malam hari. Ya. Saat kita tidur. Jadi paling banyak dihasilkan di malam hari. Maka kalau tidak ada uzur, coba mulai latihan habis isya tidur. Kalau tidak ada uzur ya. Dalam arti Anda tidak ada kewajiban atau hal-hal yang harus Anda lakukan, coba mulai biasakan habis isya itu tidur. Terus kalau saya punya kerjaan gimana? Kalau saya punya PR, kerjakannya di malam hari. Di malam hari. Percayalah Anda tidak akan ngantuk kalau tidurnya cukup. Ya. Kalau tidurnya cukup. Apalagi kita sudah tersetting ya. Tersetting otak kita itu dengan kebiasaan tidur tertentu, itu biasanya tidurnya kurang sekalipun dia tetap bangun pada jam tertentu. Betul kan? Betul. Itu dibiasain. Jadi kalau kita tidur sekarang isya jam 7:30 lah. Kira jam 8 kita tidur, nanti jam 1, jam 2 bangun. Ngobrol sama Allah. Oh, indah banget. Sehingga nanti malam itu menjadi waktu-waktu yang kita rindukan. Apalagi Anda bangunin suami atau suami bangunin Anda. Udah dibiasain. Itu cara sehat paling mudah. Bangun malam. Dan Nabi sudah jelaskan sholat malam, apalagi Nabi jelaskan sholat malam itu kata Nabi SAW bisa mengusir penyakit, kata Nabi. Dan kalau kemarin saya tulis di Instagram tentang air mata, itu waktu terbaik Anda menangis. Paling baik. Ya, air mata itu akan sebenarnya terus efeknya sampai kemana? Kata guru saya begini. Kata guru saya. Karena beliau punya kaidah sendiri dalam memahami penyakit. Ya, dia bilang begini. Orang-orang yang kolesterolnya itu tinggi, dia bilang, itu kecenderungannya, kata beliau, dari pengalaman beliau tentunya, itu subhanallah kata beliau, itulah orang-orang yang hatinya keras, dia bilang. Gak bisa dia pokoknya pendapat dia itu yang paling benar. Itu. Kenapa? Yang saya tulis di IG kemarin itu sebenarnya, ya, hati liver ya, karena liver itu kan salah satu fungsinya memetabolisme lemak kan, ya, dia emang ada kaitan juga. Semua organ itu kalau dalam kaidah ya di luar medis biasa lah ya, itu pasti ada emosi yang tersembunyi di situ. Semua organ tadi itu, ya, di mana bisa melihat emosi tadi itu? Ya dari penyakit. Karakter penyakit itu sebenarnya karakter emosinya. Nah gitu. Karakter penyakit seseorang itu adalah karakter emosinya. Atau dalam kaitan apa? Emosinya itu mungkin berlebihan, ya, sedihnya berlebihan, takutnya berlebihan, ya. Apalagi marahnya berlebihan, dendamnya berlebihan, maka pasti akan ada konsekuensi buat organ di dalam tubuhnya. Makanya kita harus punya standar hidup kalau mungkin kaitannya dengan orang lain. Maksudnya apa? Kalau diomongin sama orang lain, Anda sudah mulai harus pakai tadi feeling dilating. Gak usah pakai rasa. Lu mau ngomong apa juga, sok silakan. Gitu loh. Itu maksudnya. Gak usah pakai perasaan. Biarin aja dia ngomong, suka-suka aja. Makasih ya. Nah, gitu-gitu. Supaya apa? Anda atau kita tidak merasa teraniaya, terzolimi. Kan doa tadi itu. Allahumma inni a'udzubika an azlima au uzlama, kan menzolimi dan dizolimi orang lain. Menzolimi itu penganiayaan. Yang dianiaya nanti apa? Bahasa konotasinya itu nanti akan terjemahkan
dalam tubuh kita dalam bentuk organ itu akan menderita, gitu loh kurang lebih. Ya. Macam-macam penyakitnya. Ya. Kenapa? Karena memang sudah diajarkan atau sudah disampaikan Nabi. Pengendali emosi organ-organ ini siapa? Ini. Jantung mungkin kalau organ fisiknya. Kalau pakai bahasa ruhiyahnya, kolb. Dia mengendalikan semua. Contoh. Saat Anda cemas itu perasaan nggak? Bisa makan nggak? Nggak bisa. Bisa. Makan enak, mau makan nggak enak, apa aja nggak bisa. Lagi cemas nggak bisa. Lagi takut juga sama. Maka kaidah-kaidah bagaimana mengatasi ketakutan, kecemasan, kesedihan itu dalam syariat diatur. Contoh mungkin takut. Bagaimana cara mengatasi takut? Pernah tahu? Kalau lagi ujian, takut nggak? Takut kan? Takut kita. Tapi apakah Anda mundur? Nah, jadi ngobati takut itu apa? Justru dilawan takutnya. Diterabas mungkin bahasa kita sekarang. Itu obat paling terbaiknya. Takut apa? Takut ini, takut itu. Kerjain aja. Nanti ketika Anda sampai sudah melakukan itu, takutnya hilang, yang muncul PD. Ya. Kalau PD-nya itu karena keimanan, itu malah justru itu yang terbaik. Para sahabat waktu perang Badar takut nggak? Takut. Waktu perang Badar mereka takut loh. Waktu perang di surat Al-Anfal itu, yang digambarkan Allah bagaimana keadaan hati para sahabat di surat Al-Anfal. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, harta rampasan perang itu kan menceritakan tentang perang Badar sebenarnya salah satunya. Tapi surat itu menarik. Surat itu dijadikan Allah urutannya bukan berdasarkan urutan peristiwa, tapi urutan perasaan para sahabat. Coba aja lihat urutan itu. Jadi nanti dari 1, nanti 2, 3, berapa itu nanti naik dia ke 40, ayat 40. Ya, apa yang Allah berikan saat itu cara untuk menghilangkan ketakutan para sahabat. Surat Al-Anfal itu menjelaskan. Salah satunya apa? Allah turunkan hujan. Di hujan itu punya fungsi dalam Islam yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dia menghilangkan ketakutan. Dia menguatkan hati kalian. Dia menyatukan hati-hati kalian. Itu fungsi hujan. Banyak lagi, ada 4 yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebutkan secara khusus 4 fungsi hujan. Ya. Jadi kalau lagi, sekarang kan belum banyak hujan nih. Lagi panas, Masya Allah. Ya, kalau lagi hujan, hujannya udah mulai redup. Bukan redup. Sudah mulai tidak panas banget airnya itu, mandilah hujan. Bergandengan tangan bersama suami dan istri, cari pohon. Film India. Enggak lah. Itu salah satu cara ya untuk apa? Untuk menguatkan hati kembali. Itu Al-Quran yang bilang. Dia akan mengikat kembali hati-hati kalian. Kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Itu fungsi hujan, menghilangkan takut, ya, Masya Allah kan? Itu fitur-fitur di alam semesta, ya. Apalagi kalau Anda kalau saya apa bahasa, ada gila-gilanya sedikit gitu lah. Apa gila-gilanya? Ngobrol sama pohon, bilang terima kasih sama dia. Makasih ya, udah bantu kami menghirup oksigen dari fotosintesis. Benar kan? Kira-kira dia paham nggak? Paham. Paham. Kenapa saya bilang saya paham? Orang pohon di zaman Nabi SAW itu kurma itu menangis. Ada loh kisah pohon kurma menangis. Waktu dia tidak dijadikan lagi sandaran buat Rasulullah SAW, pohon itu menangis. Saya nggak tahu nangisnya gimana. Cuman sahabat seperti mendengar orang menangis. Wallah, ada hadisnya tuh. Betul. Jadi mereka tuh makhluk hidup. Ya. Kadang-kadang saya ngobrol sama dia. Masih ya. Kunyit-kunyit itu sudah berapa kali saya ajak ngobrol itu. Kunyit, jahe gitu kan. Ada gila-gilanya sedikit, tapi ya gak gila beneran. Karena emang mereka makhluk hidup. Itu loh. Pohon,
apa aja, air bahkan sebutkan Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah, dan kami jadikan air, dari air itu segala sesuatu itu hidup, kata Allah. Berarti airnya hidup kan, ngobrol sama airnya, makasih ya air begini nih, ya Allah makasih atas airnya. Akhirnya kalimat-kalimat kita tuh jadi apa, jadi doa gitu. Jadi air, jadi kekuatan penyembuhan tuh kalau masuk ke bab temanya fisik, air ya. Kalau sesuatu itu hidup, makanya ada istilah water fasting. Jadi 24 jam dia nggak makan, air putih aja. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi Bapak sekalian? Nah, ini ilmu baru. Saya baru diturunkan ilmu ini. Namanya inti sel. Ilmu tentang inti sel. Ya, nanti Anda bisa pakai dan buat sendiri di rumah. Saya mau share hari ini. Karena saya sudah bilang sama guru saya itu, saya butuh ilmu kerakyatan dan keumatan. Karena kalau ilmu dia, ilmu kelangitan semua. Terlalu tinggi. Jadi pernah dengar istilah stem cell ya, inti sel gitu ya. Itu kan mahal itu. Sekarang banyak orang suntik pakai itu kan. Tapi yang beberapa tuh malah justru dari bahan yang tidak halal. Ya. Nah, jadi stem cell ini ya kita bisa buat dari mana dia? Dari buah-buahan. Ya, buah-buahan. Buah apa aja? Ya apa aja, mangga boleh, apa lagi? Buah naga boleh, melon boleh, macam-macam aja buahnya Anda ambil. Kemudian buah itu Anda blender. Tapi harus banyak soalnya. Kalau mau total itu karena dapatnya sedikit, ya. Totalnya 10 kiloan. Cari buah-buah murah aja, ya. Yang buah-buah murah kan tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran. Lalu di blender buah-buah itu, kemudian ditunggu sampai 3-8 jam. Paham ya? Pakai air nggak? Pakailah, kan di blender. Wih, banyak pertanyaan. Kemudian blender udah harus ditunggu 3-8 jam. Nanti misalkan 5 jam lah gitu kan. Lalu Anda lihat. Di atasnya buah itu nanti sudah mulai terpisah tuh bagian-bagiannya, ya kan? Saya umpamakan ginilah nih blenderannya itu. Karena nggak ada yang ngambil airnya buat dikasihin, ya udah saya minum aja. Nanti si buah itu kan numpuk tuh di bagian atas, buih-buih segala macam. Nah, bagian atasnya itu akan ada cairan putih bening. Ya betul? Itu Anda bukan sedotan, pakai jarum suntik itu loh. Oh. Kebayang ya? Itu stem cell-nya. Dikit banget. Kalau saya belum ngerjain, tapi saya sudah kasih ilmunya. Saya turunkan kepada Anda. Itu stem cell. Jadi nanti itu diambil cairan bening itu. Kayaknya kalau 10 kilo tuh cuman jadi berapa mili gitu loh. Jadi dikit banget. Ya. Itunya diapain? Buahnya. Bisa jadi pupuk bisa. Buat bahan pupuk bisa. Atau kalau belum dia agak aroma ya minum aja, gak apa-apa, airnya itu. Nah itu yang bening itu Anda diambil pakai, bayangkan ini bukan sedotan sih ya, jarum ya, spet gitu ya, sedot gitu. Nah itu kalau itu buat flek muka keren. Oh ya Allah, ya Allah. Kalau sudah urusan kecantikan cepet banget responnya ya.
dioles. Ya, dioles. Itu. Nah, itu jadi sebenarnya buah-buahan itu inti selnya itu nggak banyak. Inti selnya nggak banyak. Inti sel pada buah-buahan itu justru malah letaknya ada pada biji. Misalkan kayak mangga. Mangga tuh kalau Anda makan mangga, karena bijinya kan, di dalam biji tungkupnya itu kan ada biji lagi kan. Nah, itu intinya tuh. Itu kalau Anda mau makan bagus. Rasanya agak-agak sepet memang. Tapi bagus. Itu intinya. Jadi dalam kuliah goib terakhir saya itu, nggak kuliah beneran, bukan goib. Kalau kuliah goib kan kuliah online, saya bilang kuliah goib itu. Itu ternyata memang apa namanya? Itu tadi, stem cell itu kalau sakit minumnya sehari 100 mili, 100 cc. Kalau nggak sakit hari-hari ya dihemat-hemat aja. Karena dikit ya bahan gitu kan. Jadi salah satu buah apa sayur ya? Buah lah ya. Yang paling atau seluruh selnya itu adalah sel inti. Ah nih keren nih. Mau saya kasih tahu. Itu ternyata kurma. Kurma itu seluruh selnya adalah intinya. Jadi kalau Anda makan kurma, kalau bisa biji kurma itu dibikin seduhan kopi itu bagus. Jadi Anda makan sama-sama intinya. Sudah pernah saya jelaskan cara bikinnya di Instagram. Coba dilihat di reelnya saya. Itu cuma disangrai. Nanti kalau beli kurma itu disangrai, dikeringkan, habis itu di blender pakai food processor. Jadi minum kopi kurma, makan kurmanya. Inti sel. Karena banyak yang kita makan. Jadi gini ya, saya kasih tahu ya. Kenapa ada istilah saya, mungkin ada yang pernah dengar, meskipun beberapa istilah ini tuh orang nggak sepakat. Tapi saya pakai istilah ini supaya lebih gampang dipahami aja. Istilah itu makanan sampah gitu loh. Makanan sampah tahu ya? Makanan-makanan olahan yang berlimpah. Ya makanan secara umum kita tetap menghargai. Tapi maksud saya itu kita compare dengan makanan aslinya. Ya, contoh mungkin kalau orang makan sosis, nugget, misalkan gitu kan. Itu kan sudah olahan sekali kan. Tepungnya lah, penyedapnya, segala macam pengawet, misalkan kayak begitu. Nah, mangga, contoh nih mangga saja, itu intinya itu cuma 30% loh. Ini real food ya, buah asli. Intinya satu mangga itu sendiri itu cuma 30%, sisanya serat, gula. Bagaimana dengan makanan olahan? Ada intinya nggak? Nyawanya udah nggak ada. Apa maksudnya? Untuk makanan yang... Oh masih ada. Oh, saya pikir ngasih surat kajiannya sudah selesai gitu kan. Alhamdulillah. Indikator kajian itu, kajian kesehatan itu sudah mulai menampakkan hasil, nggak banyak pertanyaan. Berarti sudah mulai sehat gitu maksudnya. Itu indikator saya. Kalau masih banyak yang tanya berarti masih banyak yang perlu perawatan. Ya, belum berjemur mungkin gitu kan. Nah gitu, itu mangga ya. Jadi bayangin makanan-makanan yang nggak ada nyawa. Coba. Akhirnya manusia itu hampir-hampir seperti manusia tanpa nyawa. Yang dimakan sudah tidak adalah intinya lagi, semuanya mangga misalkan. Mangga sisanya serat, gula. Intinya itu ada pada bijinya. Biji kita nggak makan. Jadi kalau orang makan jus mangga, mangganya cuma satu kerok, satu sendokan, ada airnya, kasih gulanya, kasih kental manisnya, makan apa itu gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupannya tanpa nyawa. Nggak ada semangat-semangatnya. Makanya makanan itu memang pengaruhi, beneran. Ya, makanan itu mempengaruhi. Itu ya kurma. Kemudian satu lagi sebenarnya. Jadi kalau membahas tentang biji-bijian, nah ini Bapak Ibu sekarang saran saya, jadi ada satu lagi nih, saya mau kasih tahu. Salah satu tumbuhan yang itu Masya Allah ya, dia punya manfaat yang spektakuler. Baik untuk tanah, ataupun dia punya kandungan pada bijinya. Yaitu apa? Biji bunga matahari. Kuaci ya?
Itu bagus. Ya, biji bunga matahari. Ya, tapi cari kuaci yang sehat. Jangan pakai penyedap. Di depan belum ada yang jual. Di bazar depan belum ada yang jual biji bunga matahari. Karena sekarang banyakkan kuaci-kuaci pun kasih pemanis buatan lah. Aduh, saya bilang. Coba bikin kuaci sehat. Kuaci inti. Kan kuaci itu atau biji bunga matahari itu inti selnya banyak sekali. Ya, itu. Jadi nyawa makanan itu atau nyawa sayuran atau buah-buahan itu ada pada bijinya. Paham ya? Kalau kalimat ini saya teruskan, maka carilah makanan, buah atau sayur yang ditanam pakai biji. Jadi jangan merasa sudah jadi orang kota. Seedless grape, tahu? Anggur tanpa biji. Wah, nih saya orang kota nih, makannya nggak perlu dibiji. Paham ya? Jadi kalau mau beli buah, sayur, carilah buah dan sayur yang ada bijinya, yang ditanam pakai biji. Zaman dulu, lihat, zaman dulu itu apa tuh namanya, pisang kepok, ubinya gadang-gadang, oh gede-gede, ya kan? Sekarang karena tanah kita itu sudah kacau. Jadi tanah rusak, otomatis buah pasti rusak, nggak sesuai dengan harusnya. Ya, saya kemarin itu dikirimin mangga podang. Kalau yang orang Kediri, Jawa Timur tuh tahu tuh. Saya posting doang. Sebenarnya saya mau bawa hari ini, tapi kodarullah lupa. Itu mangga kayak dikasih parfum. Wanginya Masya Allah. Saya taruh di mobil, wangi semerbak mobil saya. Mangga podang namanya. Itu kalau daerah Blitar, Jawa Kediri gitu, kalau lagi musim-musimnya itu 7.000, 8.000 sekilo. Tanpa karbit. Makan itu ya Allah enak banget Masya Allah. Ya, kemarin masih ada di rumah sedikit. Tapi saya mau makan sendiri. Kenapa saya makan sendiri? Karena sudah saya banyak bagi ke orang. Ya, jadi nggak bagi-bagi buat Anda lagi. Ya. Gitu ya. Nah, itu aslinya begitu. Ya, makanan-makanannya inti. Nah, makanya tadi kan ada kuaci tuh. Makan kuaci, kurma, ya. Satu lagi itu sebenarnya nanti kajian berikutnya aja. Bapak Ibu, ini sedikit sekedar melihat keadaan alam kita. Anda tahu ikan sapu-sapu nggak? Kenal? Ikan sapu-sapu tuh mulutnya moncongnya di mana? Bawah loh. Dulu di depan. Coba tanya. Dulu aslinya kata guru saya, ikan sapu-sapu itu moncongnya itu di depan. Bukan di bawah kata dia. Saya percaya aja. Karena beliau lebih paham dari saya. Jadi gara-gara kerusakan yang masif luar biasa, terjadi perubahan genetikanya ikan sapu-sapu itu karena rusaknya air itu sekarang. Itu maksudnya. Sehingga genetik itu bisa berubah. Serem loh. Makanan itu kalau udah apalagi yang makanan-makanan yang sudah mohon maaf direkayasa segala macam itu nggak usah makan deh. Ya, jangan dimakan. Mendingan kita cari yang asli-asli kampung aja. Contoh nih, Anda beli pisang. Pisang kepok itu kalau Anda yang pergi ke Sentul atau ke Bogor kan masih banyak tuh item-itemnya. Ya, ada kadang bukan ulat yang putih-putih itu kayak tepung apa itulah. Itu. Ya. Gak usah cari pisang-pisang yang kinclong-kinclong. Ya. Ada sih beberapa pisang itu emang dilap segala macam. Pisangnya buah-buahan itu sejatinya kayak begitu aja. Warnanya apa segala macam. Nah, apa lagi ya? Nanti kajian berikutnya saya kasih resep yang lebih canggih lagi. Tapi sekarang cukup itu dulu. Satu lagi, nah ini dia nih. Satu lagi ini
Dari kemarin beberapa waktu lalu itu yang saya dapatkan ya dari beliau itu salah satu sumber gini. Kalau kita bicara tentang penyembuhan ya, kalau babnya tentang penyembuhan maka kita butuh bahan-bahan bakunya. Ya, bahan baku tadi secara intisel segala macam saya jelaskan tadi. Kemudian dari biji-bijian. Jadi biji-bijian itu Anda mulai perbanyak makan. Ya. Termasuk ada satu bunga yang dia punya antioksidan tinggi, intiselnya juga banyak, dan dia juga punya efek relaksasi. Ya, ada 2 nih. Ini coba Anda nanti mulai konsumsi. Yang pertama itu bunga lawang. Yang bintang itu, star anis, ya kan? Satu itu, yang kedua bangle. Bangle tahu ya? Itu saya dulu awalnya menduga salah satu rimpang terbaik itu adalah kunyit. Iya sih terbaik. Cuma di atasnya kunyit itu justru malah yang saya tanyakan waktu itu adalah justru malah bangle ini. Rasanya agak-agak pahit sih. Ya. Dulu biasanya bangle itu digantung. Betul kan? Buat ngusir-ngusir makhluk-makhluk gitu kan? Iya betul nggak? Anda tahu kenapa nggak? Karena memang dia punya aromanya itu. Nah aromanya itu memang efek aromatiknya itu tuh kuat. Jadi nggak disukai oleh makhluk-makhluk itu gitu loh. Intinya itu. Jadi bukan karena banglenya itu punya kemampuan magis dia ngusir makhluk, bukan. Bukan gantungannya kayak begitu. Ya bangle itu. Nah itu dimakan, konsumsi itu bangle. Berarti boleh single nggak usah single, campur aja. Anda bikin ramuan, ada banglenya, ada tadi bunga lawangnya, ada kunyitnya, ada jahenya, campur aja, apa-apa. Ya, makannya sama bakwan. Saya kadang-kadang hampir putus asa gitu. Mengajak orang untuk mengurangi gorengan. Hampir. Tapi saya tidak akan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kau putus asa di rahmat Allah. Pada satu titik mereka akan sadar. Gitu. Kabar baik dari Allah begitulah gitu kan. Gitu ya. Kita sampai jam 11, sedikit lagi. Nah. Jadi sebenarnya Bapak sekalian, Anda tahu kelapa kopior? Kelapa kopior itu kenapa terjadi begitu? Itu tuh kelapa malnutrisi sebenarnya. Tapi dia justru malah banyak bakterinya, bagus. Dan dia kan sebenarnya bukan kelapa yang diambil kemudian dikopiorin, kan nggak gitu. Memang dari sononya udah kopior, ya kan? Nah itu bagus itu. Buat asupan bakteri dalam pencernaan kita. Sayang di depan nggak ada yang jual. Di depan ada bazar, nanti main-main lah ke depan. Tengok-tengok di depan itu saudara-saudara kita yang jualan itu jualannya apa saja. Kalau bisa Anda bikin bahagia mereka. Bahagianya pedagang apa? Dibeli. Belilah satu. Ya. Jualannya banyak. Dan ini saya pengen nanti ke depan tuh kita sudah mulai kajian-kajian gitu kan, ada bazar-bazar sehatnya, nanti bikin komunitas sehatnya, gitu keren kan? Jadi pelan-pelan kita bener ini urusan makanan yang dibahas secara khusus dalam Quran. Beneran loh. Ya. Ngajinya sekali-sekali yang lain, biar ustadz-ustadznya nggak pada obesitas. Saya sering bilang dengan beberapa teman-teman ustadz, gimana nggak gemuk? Malam habis kajian, diajak makannya nasi, habis itu makan macam-macam lah gitu kan, ini gemuk lah ustadz. Akhirnya ustadznya nauzubillah min dzalik umur 40-45 tahun sudah kena diabetes. Itu bisa jadi ada kontribusi jamaah itu. Nasi makannya nggak beres. Gitu. Sehingga nanti, nah ini ide. Siapa tahu Masjid Darussalam mau bikin idenya. Jadi ada subsidi pangan sehat kepada para ustadz. Betul. Setiap bulan dikasih beras organik ustadznya. Itu bersedekah makanan itu Masya Allah pahalanya besar loh. Sampai memadamkan api neraka kata Nabi SAW. Ya. Kasih di tiap bulan ada ustadz kan yang ngajar di sini gitu kan. Nggak usah saya. Kalau saya banyak gak makannya.
Jadi kasih di agarin untuk bikin tuh, kasih beras organik, sayur organik apa, sehingga nanti makin sehat si ustadznya ya. Dikasih tiap bulan itu misalkan, atau per minggu misalkan, itu kan di stokin rimpang di rumahnya atau dibikinin, jadi ustadznya sehat ya, nggak datang ke masjid misalkan beliaunya jalannya susah gitu kan gara-gara dengkulnya sakit. Nah, Anda lihat begitu, Anda bikinin bone broth, kaldu tulang buat ustadz, kan keren gitu loh. Karena banyak, saya ngomong gini itu bukan nggak ada fakta, banyak yang umur 30 tahun sudah gagal ginjal, banyak, beneran loh ya. Jadi urusan makanannya bukan urusan sepele sebenarnya ya. Makanya saya semangat banget, kenapa? Ini tuh hajat banyak orang, jadi kalau kita sampaikan ya Masya Allah ya. Nah, terakhir cerita tentang kelapa itu ya. Jadi kelapa kopior itu kelapa yang banyak bakterinya, bagus ya. Nanti cari itu kalau ada yang jual, kayak di online banyak yang jual itu. Yang online itu semua ada, bahkan Anda mau beli surga pun ada di situ. Beneran, coba deh. Ada klik surga, ada yang jual. Entah apa yang dijual itu, saya pernah coba. Istri yang coba beli surga, apa aneh-aneh gitu. Orang-orang zaman sekarang makin lama makin gitu deh. Nah, kelapa ya. Jadi kelapa itu, ini ada ilmu kelapa, perkelapaan. Nanti kalau saya nggak baca nggak apa-apa ya pertanyaannya. Mau dibaca pertanyaannya atau dijawab, atau mau ilmunya? Alhamdulillah. Oke. Nanti saya baca sebagian. Jadi kelapa itu kan punya bakteri dalamnya. Ini ilmu baru lagi nih. Jadi kelapa yang paling bagus bakterinya itu kelapa kopior. Ya. Terus kelapa yang di bawahnya itu yang paling tidak bagus, kelapa yang diapain? Kelapa yang dibakar. Saya nggak habis pikir itu orang dapat dari mana ceritanya orang ngebakar kelapa muda. Yang ada yang jual sini kan? Bu, Pak, ya. Yang namanya kelapa itu enzim. Ya, enzim itu sangat sensitif dengan panas. Dimasak dalam gentong segede-gede gaban itu, dalam api yang sangat besar, rusaklah enzimnya. Gulanya naik. Macam mana ceritanya itu? Ya. Jadi jangan dibakar lah. Nah, justru malah kelapa itu yang kandungan bakterinya sudah mulai memuncak dan sangat baik adalah kelapa. Jadi gini, termasuk juga kalau saya pribadi sih ya. Anda pernah minum kelapa hijau nggak? Rasanya apa? Tawar. Berarti aktivitas bakterinya nggak banyak di situ. Jadi sebenarnya kelapa hijau itu boleh nggak? Ya boleh, tetap dia khasiat standarnya tetap ada. Khasiat standar kalau Anda buka datanya ada, tetap ada. Cuman sebenarnya semakin banyak aktivitas bakteri di situ, maka akan semakin terjadi hasil di sana. Hasil itu maksudnya apa? Kalau kopior itu kan karena aktivitas bakterinya kencang sekali itu. Ya, kita nggak kelihatan bakterinya tapi. Ya. Nah, yang justru malah yang kita kalau mau kejar kelapa muda itu adalah kelapa muda yang menjelang tua. Itu kan sering saya bilang tuh yang ada gas-gasnya itu loh. Itu bagus mineralnya, itu paling top itu. Sebelum dia beranjak tua. Paham ya? Jadi kelapa muda yang dagingnya itu masih keras, sudah keras dan airnya itu biasanya manisnya itu lebih naik dan lebih banyak gasnya. Nah, gasnya itu tuh adalah aktivitas mikroba di dalam kelapa itu. Nanti coba, di depan nggak ada jual kelapa kan? Nggak ada. Nanti mampir. Kalau saya biasanya sudah tahu, saya punya langganan kelapa. Bang, yang keras satu, yang lembut satu. Dagingnya. Nah, itu kenyang banget. Daging itu udah seperti kayak kelapa buat parutan santan tuh, santan. Cuman masih bisa dimakan lebih, ada lunak-lunaknya lah.
Itu makan itu Masya Allah kan. Ya, itu kelapa. Kelapa itu sebenarnya isinya apa? Ya lagi-lagi banyak inti sel tubuh kita tuh ada pada kelapa. Jadi kalau babnya fisik tadi saya jelaskan tadi itu adalah bahwa semakin banyak inti sel dan nyawa sel yang kita konsumsi dalam produk-produk yang Allah ciptakan itu semakin bagus reparasinya itu. Ya, kelapa tadi ada mungkin bunga lawang, bangle apa gitu-gitulah. Termasuk biji-bijian tadi itu. Contoh biji-bijian apa? Ya macam-macam lah. Ya biji habatus sauda, ya. Termasuk juga nih, saya mau kasih resep buat skincare. Buis. Saya tahu skincare, cuman saya nggak mau saya share aja, ya Bu. Buat skincare, biar melembutkan, menghaluskan, mengkinclongkan. Bahan bakunya cuma 2. Yang pertama rumput laut. Di online banyak, saya udah beli 2 kilo, murah. 2 kilo beli rumput laut, kering ya. Beli rumput laut kering itu, orang-orang barat bilangnya sea moss. Itu salah satu produk yang sangat tinggi, bahkan lebih dari, kalau dari beberapa tulisan saya baca itu lebih dari 80-an mineral ada pada rumput laut itu. Dan tubuh kita ini kan, kita punya organ, sel, semua itu kan butuh mineral. Ya, ada satu buku yang saya pernah baca itu judulnya Mineral Fix. Salah satu yang sangat dia sarankan itu adalah menggunakan rumput laut. Nah, rumput laut itu Bapak sekalian, nanti Anda ambil secukupnya, lalu Anda ambil biji habatus sauda. Anda tumbuk, ya, hancurin dulu, nanti di blender sama rumput laut tadi kasih air. Atau kalau nggak air juga banyak-banyak supaya nanti jadi gel. Kebayang nggak? Habatus sauda mungkin ya 1-2 sendok makan, masukin dalam blenderan yang kecil, besar juga nggak apa-apa, supaya airnya jangan banyak-banyak, rumput laut dimasukin, nanti dia bentuknya jadi gel. Nah, gel itu bisa Anda buat ini, muka, buat rambut juga bagus, nyuburkan rambut gitu-gitulah, ya. Buat yang apa namanya hitam-hitam itu juga bagus. Apalagi nanti di situ Anda tambahkan sedikit sama madu, ya, seperti itu. Mudah kan? Mudah. Banyak sebenarnya. Skincare alam itu banyak banget. Ya. Asal jangan kita terkecoh aja. Kalau Anda yang pernah lihat story-nya saya, ya, saya pernah bilang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget sunscreen. Sunscreen. Apa tuh? Kita tuh kan tabir surya. Kalau temanya menurut saya pribadi ya, kalau temanya tuh urusan nanti ini ozon bolong apalah segala macam gitu, yang paling banyak kena kanker itu petani-petani di sawah itu lah, yang kadang-kadang mereka nyangkul pakai baju. Betul lah. Tubuh kita itu ketika sinar panas semakin banyak, melatonin yang melindungi kulit itu semakin banyak juga dihasilkan. Itu otomatisasinya, bukan dikasih sunscreen. Gitu. Kalau pakai sunscreen, cari sunscreen yang natural. Coba yang sunscreen itu isinya apa? Kimia lagi, sintetik lagi gitu loh. Tiap hari begitu aja. Ketakutan dengan sinar matahari. Ya. Padahal sinar matahari udah kita bahas kan, dia justru malah bikin bahagia kan? Gitu loh. Jadi kalau saya justru malah pas lagi dapat paparan panas itu ya saya senang banget. Ya, apalagi pas naik gunung. Ya, naik gunung. Ya, seperti itulah. Kemudian cukuplah ya, kita tanya jawab lagi. Nanti berikutnya kita nyusul. Sampai jam berapa ya Bu? Sampai jam 11. Sekarang jam 10 menit lagi. Mau dibaca apa nggak usah? Mau dibaca apa nggak usah? Kalau nggak dibaca, saya tambahin lagi beberapa materi lagi. Karena dibaca juga nggak bakal selesai. Atau ini mau saya bikin live IG. Saya jawab. Nanti saya kasih tahu. Masjid Darussalam, jawaban pertanyaannya jam segini, live IG. Jadi kasih tahu dulu lah. Habis itu IG-nya saya delete. Live-nya.
Gitu, biar pada nonton. Gitu ya. Ini gak usah dibaca ya. Ikhlas ya. Ridho ya. Alhamdulillah. Tapi saya itu orangnya kasihanan. Nih pertanyaan bagus. Bagaimana caranya penyembuhan alergi debu? Jangan dekat-dekat sama debu. Sebenarnya alergi itu bab yang insya Allah ya, bukan saya meremehkan, itu simple banget sebenarnya, beneran. Karena kata kuncinya pada alergian itu adalah pada pencernaan, udah itu aja. Kalau pencernaannya bagus, pasti lama-lama alerginya hilang. Saya punya sahabat, saya itu dulunya dia cerita dia tuh alergi udang. Tapi mudah-mudahan kita nggak alergi duit ya. Ada duit gatal-gatal gitu, pegang duit gatal-gatal, janganlah. Ya. Jadi dia cerita itu alergi udang loh sekalian. Subhanallah, akhirnya karena ngerti ilmunya, sekarang bisa makan udang, sejadi-jadinya dia makan udang. Bisa. Ya. Kuncinya di mana? Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya Anda harus bersihkan usus. Ya, bersihkan usus itu caranya banyak. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Cara paling gampang namanya enema. Enema kolon. Enema kolon itu gambarannya begini. Jadi gambarannya ya, jangan dibayangkan. Jadi kayak infus, air, bisa pakai air, bisa pakai kopi, ada takarannya ya. Nanti di browsing bisa banyak kita yang jelaskan. Jadi enema ini kan ada cairan infus kurang lebih sekitar 700-600 mili cc air. Itu dikasih air, cari air yang bagus, yang bersih, terus nanti dikasih selang kayak infus itu nanti ada bawahnya selang tuh kayak apa? Kayak beginilah buat selang itu, nanti dimasukkan ke dalam anus. Tapi dikasih lotion dulu. Ya, kerjain sendiri aja. Ya, itu posisinya bisa posisi kita duduk, jongkok, miring juga bisa. Itu udah banyak dikenal. Itu cara bersih-bersih usus paling gampang. Bahannya bisa macam-macam, bisa pakai air, bisa pakai kopi. Makanya di sana ada namanya enema kopi. Jadi kopi itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui anus, ya, itu nggak panjang kok, sedikit segini doang dia punya. Itu kalau Anda browsing jualan online enema set, itu banyak yang jual. Sama itunya, bahkan sama kopinya. Aslinya dia nggak pakai kopi juga bisa, pakai air biasa juga bisa. Itu bagus sekali untuk membersihkan usus. Ya, itu. Termasuk yang mohon maaf, misalkan ada jerawat-jerawatan yang alergi kayak begini, itu dicuci usus namanya. Kerjain sendiri aja. Ya. Pakai kopi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua apa? Itu cara mekanik. Yang kedua ya pakai air kelapa tadi itu. Air kelapa tadi. Jadi air kelapa itu Anda bukan buat itunya ya, bukan buat enemanya, tapi buat diminum. Rutinkan minum air kelapa, terutama air kelapa yang tadi yang muda menjelang tua itu loh. Ya. Tambahkan sedikit madu ya, atau tambahkan lagi misalkan Anda tadi rumput laut itu ya, itu jadi kelapanya Anda bayangin begini, ada kelapa, airnya Anda ambil sedikit, kasih madu sedikit, terus potongan cacahan rumput laut Anda masukkan ke situ. Itu akan ngebersihin usus juga, insya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Ya Anda harus asup fermented, sesuatu yang sifatnya fermentasi, entah itu probiotik, entah itu cuka, ya. Jadi coba mulai sekarang, ini saran saya, dalam menu harian Anda setiap hari, usahakan ada makanan atau minuman fermentasi. Paham ya? Contohnya apa? Ya tempe, cuka apel atau probiotik, cuka nanas, cuka madu, itu fermentasi itu. Ya. Atau misalkan tauco itu kan fermentasi, ya kan? Kalau Jepang miso, kalau kita bakso kan fermentasi. Paham ya fermentasi ya? Nah, nanti mungkin next kajian saya ajarin lagi, kita judulnya bikin fermentasi
rimpang. Itu makin top. Nanti berikutnya, jangan dihabisin semua sekarang, ya. Biar nanti kita ramaikan lagi rumahnya Allah ini, ya, seperti itu. Itu ya. Jadi ada air kelapa itu, kemudian beberapa jenis paling simpelnya tadi sebenarnya tadi, ini air kayak begini nih, air putih begini, Anda campurkan sedikit sama cuka lah ya. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, oke? Atau probiotik juga boleh, ya. Lalu Anda tadi yang tanya ini ya, itu rutinkan minum dengan habatus sauda, serbuk, kapsul aja. Jadi misalkan sekali minum itu 3, 2, usah banyak-banyak, 3 kapsul cukup lah, ya. Sehari 2-3 kali cukup. Rutinkan. Berapa lama? Minimal 2 minggu. Idealnya 3 bulan. Itu insya Allah nanti akan pelan-pelan hilang sendiri alerginya. Ya, karena apa? Karena kunci imunitas itu ada pada perut. Baik perut, baiklah semua. Nah gitulah. Kalau perutnya terjaga, maka hatinya pun akan terjaga. Hatinya maksudnya apa? Mood kita akan terjaga. Beneran. Makanya ada istilah good food is good mood. Ya kan? Jadi kalau makannya itu makanan yang bernyawa, tinggi serat, ada intinya, masuk biji-bijian tadi itu, ya. Anda mulai masukin list biji-bijian dalam menu harian Anda tiap hari. Ya, biji-bijian. Biji apa aja? Biji wijen boleh, biji kacang hijau boleh, biji habatus sauda boleh, biji-bijian. Semua negara-negara atau negara-negara yang mereka punya tingkat kesehatan yang baik, termasuk usia harapan hidup yang tinggi, itu biasanya mereka penganut mazhab biji-bijian. Pasti ada biji-bijian di situ. Mazhab itu golongan, ya. Ya tidak urusan dengan fikih juga boleh, kan istilah umum saja. Seperti itu. Baik, pas jam 11. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah berkahi kajian kita ini, dan semoga yang sakit Allah sembuhkan, ya. Yang sehat Allah tambahkan sehatnya, sehingga Allah jadikan dia semakin taat kepada Allah, ya. Yang mungkin sedang berhutang, semoga Allah bebaskan hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga diberikan jodoh yang baik. Yang belum punya anak, semoga diberikan anak. Yang apapun hajat Anda, semoga Allah kabulkan. Dan semoga dengan dikabulkan itu menjadikan kita semakin taat, semakin dekat pada Allah, semakin dekat dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling utamalah semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, hari-hari yang penuh keberkahan, hari-hari yang kita bisa banyak berpikir tentang berbuat baik kepada orang lain. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit hati, hasad, dendam, iri, kebencian, dan penyakit-penyakit hati yang merusak tubuh kita, pikiran kita, bahkan iman kita. Dan semoga yang paling penting kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah lindungi negeri kita ini dari segala macam makar-makar dan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan negeri kita dan kaum muslimin khususnya, dan rakyat Indonesia secara umum. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah pertemukan kita dengan orang tua kita yang sudah wafat, dengan saudara kita yang sudah wafat, bahkan termasuk kita sini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Firdausnya dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para salafus saleh, orang soleh zaman dulu di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.